Bab 132. Buat mereka mati. Panggil orang. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba berkata, "Nona Lu, masalah ini adalah masalah pribadi aku, kalian benar-benar tidak perlu terlibat, aku." Jenny Lu melirik Mileye, "Siapa bilang kamu sendirian?" Saat berbicara, suaranya menjadi dingin, "Masalahmu adalah masalah semua orang." Mileye. Di samping, Yeli menggigit paha ayam dengan keras, kemudian berkata, "Kakak benar, saudara Ye, kita semua bertarung hidup dan mati. Yang namanya bertarung hidup dan mati, bukan satu kata, bilang sehidup semati, maka sehidup semati." Hans Ling mengangguk, "Saudara Ye, ini bukan masalahmu sendiri. Kali ini Akademi Changmu dan dunia kegelapan tidak hanya mengincarmu, mereka juga mengincar kami. Kami tidak mengganggu mereka, mereka justru tidak berhenti mengirim orang untuk bertindak. Ini tak bisa didiamkan." Jenny Lu melirik Hans Ling dan berkata dengan dingin, "Apaan kamu, apaan kami, bukankah kita semua bersama?" Hans Ling mencibir, "Salah ucap, salah ucap." Setelah mengatakan itu, dia melirik Mileye, "Saudara Ye, jangan merasa keberatan. Semua orang adalah satu kelompok, jangan bicara omong kosong. Bagaimanapun ke depannya, jika kita memiliki kesulitan, kami tidak akan segan-segan padamu." Di sisi lain, Yeli mengangguk, "Bunuh mereka. Semua orang." Di samping, Ketua Paviliun 8 memandang Jenny Lu dan yang lainnya dengan ekspresi yang agak rumit. Semua ini jenius luar biasa dari benua Dewa Dataran Tengah. Para jenius ini pasti sombong dan arogan, orang biasa, mereka tidak akan pedulikan. Mileye bisa mendapatkan persetujuan dari orang-orang ini, bukan hanya karena bakat. Dan begitu diakui oleh mereka, orang-orang ini sangat setia. Persahabatan anak muda terkadang memang seperti ini, terjadi mendadak, tetapi lebih nyata daripada uang sungguhan. Pada saat ini, Jenny Lu mengeluarkan batu transmisi suara dan menuangkan energi misteri ke dalamnya. Segera, batu transmisi suara bergetar, kemudian suara wanita terdengar di batu transmisi suara, "Baby Lu, apakah kamu merindukanku?" Semua orang. Jenny Lu berkata dengan nada datar, "Qingzu, Kerajaan Tang, datang bertarung." Setelah hening sejenak, di batu transmisi suara, suara itu terdengar lagi, "Segera datang." Saat suara itu jatuh, batu transmisi suara menjadi tenang. Jenny Lu duduk, dia melirik Hans Ling dan yang lainnya, "Kenapa Linglung, cepat panggil." Semua orang dengan cepat mengeluarkan batu transmisi suara mereka sendiri. Mereka tidak memanggil senior di dalam keluarga, tetapi memanggil teman-teman mereka sendiri. Bagi monster jenius ini, memanggil senior adalah hal yang paling memalukan. Ini seperti dua anak yang berkelahi, jika salah satu kalah, dia meminta ayahnya untuk datang dan membantu. Menurut mereka, perilaku ini tidak diragukan lagi adalah perilaku pengecut. Saat anak muda berkelahi, biarkan anak muda yang menyelesaikannya sendiri. Melihat situasi di lapangan, Ketua Paviliun 8 tiba-tiba tertawa. Orang-orang di depan ini bukan orang sederhana, teman-teman mereka apakah akan sederhana? Tidak ada keraguan bahwa kali ini akan ada pertunjukan yang bagus. Pada saat ini, seorang lelaki tua masuk tiba-tiba. Orang tua itu berkata dengan sungguh-sungguh, "Ketua Paviliun Zuixian telah dikepung oleh prajurit dari Kerajaan Tang." Situasi menjadi sunyi. Ketua Paviliun 8 sedikit mengangguk, "Hanya prajurit." Orang tua itu menggelengkan kepalanya, "Bukan hanya prajurit, beberapa dari mereka tidak terlihat seperti prajurit. Selain itu, Raja Kerajaan Tang minta kamu datang ke ibu kota kerajaan." Ketua Paviliun 8 menggelengkan kepalanya dan tersenyum,
katakan pada mereka, tidak ada yang perlu dibicarakan. Orang tua itu melirik ketua paviliun, mengangguk kecil, dan melangkah mundur. Setelah orang tua itu melangkah mundur, ketua paviliun 8 memandang Mileye dan yang lainnya. Aku rasa semua orang pasti kelelahan, silakan istirahat semalam, aku tidak berani mengatakan hal lain, malam ini paviliun Zuixian dijamin aman. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Di dalam ruangan, semua orang terdiam. Jenny Lu memakan roti pipih, tidak berbicara. Semua orang juga terus dengan panik menyapu makanan di atas meja. Setelah beberapa saat, Mileye tiba-tiba berkata, semuanya, apakah benua Dewa Dataran Tengah menyenangkan? Menyenangkan. Ekspresi semua orang tiba-tiba menjadi sedikit aneh. Mileye tersenyum dan berkata, kenapa? Jenny Lu melirik Mileye dan tidak berbicara. Hansling menggelengkan kepalanya, tidak menyenangkan, di sana, generasi muda berkelahi setiap hari. Saat mengatakan itu, dia menunjuk pada dirinya sendiri, jika bukan karena kakak bertindak, aku akan dipukul sampai mati. Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, jika aku ke sana, apakah akan dipukul sampai mati? Semua orang melirik Mileye, dan akhirnya, Hansling menggelengkan kepalanya, sulit untuk mengatakannya, lihat siapa lawanmu. Mileye. Di samping, Yeli tiba-tiba berkata, persaingan di benua Dewa Dataran Tengah sangat sengit, banyak sumber daya, yang harus direbut, kamu tidak rebut, juga tidak ada. Walaupun itu klan keluarga internal, kamu juga harus pergi merebutnya, tidak rebut, semuanya tidak ada. Tidak ingin menjalani kehidupan yang tak bernyawa, hanya bisa bertarung dan merampok dengan gila-gilaan. Mileye sedikit mengangguk, sebenarnya persaingan di mana saja sangat ketat, tetapi mungkin lebih sengit di benua Dewa Dataran Tengah. Segera, kerumunan selesai makan. Istirahat. Walaupun semuanya adalah seniman bela diri, tetapi masih tetap perlu istirahat, apalagi sejak memasuki pedalaman kerajaan Tang, mereka belum pernah tidur, dan bisa dibilang mereka sangat lelah saat ini. Mileye datang ke tepi jendela, melihat keluar jendela. Pada saat ini, paviliun Zuixian dikelilingi oleh semua orang dari kerajaan Tang. Hampir kedap udara. Apalagi semakin banyak prajurit yang datang ke sini. Dan paviliun Zuixian telah mengaktifkan formasi pada saat ini. Formasi ini mungkin tidak banyak berpengaruh pada master seperti alam ribuan semesta, tetapi untuk prajurit biasa ini, efeknya sangat besar. Tapi Mileye tahu betul, formasi ini hanya bisa menghentikan prajurit ini untuk sementara waktu. Setelah fajar, mungkin sudah waktunya untuk bertarung. Pada saat ini, Jenny Lu berjalan ke sisi Mileye, dan Mileye berkata dengan nada lembut, tidak istirahat sebentar. Jenny Lu menunduk dan berkata dengan ringan, tidak perlu. Mileye. Jenny Lu melirik prajurit kerajaan Tang, ada rencana apa? Mileye terdiam sejenak, kemudian berkata, semakin banyak orang akan datang, mereka pasti orang-orang top dari generasi muda di Qingzhou. Rencana aku adalah bertindak, bukan kita bunuh mereka, berarti mereka bunuh kami. Jenny Lu mengangguk, kalau begitu bertindaklah. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan kue besar dan mengunyahnya. Mileye. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, langit berangsur-angsur menjadi lebih cerah. Di sekitar paviliun Zuixian, sudah penuh sesak dengan orang-orang. Prajurit kerajaan Tang telah sangat padat di sekitar paviliun Zuixian. Segera, awan putih muncul di cakrawala, dan matahari merah perlahan naik dari ujung cakrawala. Di dalam rumah, Yeli dan yang lainnya semua terjaga. Pada saat ini, ketua paviliun tiba-tiba masuk.
Dia melirik semua orang dan berkata, Paviliun Suixian telah memilih 30 Master Alam Harmoni Dewa dari seluruh dunia. Nanti mereka akan menerobos bersama kalian. Mohon kalian tidak terlalu fokus bertarung. Bicara sampai di sini, dia berhenti sejenak, kemudian berkata, setelah bergegas keluar, kalian jaga diri baik-baik. Maaf, Paviliun Suixian, aku hanya bisa melakukan sampai di sini. Mileye berkata dengan sungguh-sungguh, kali ini Paviliun Suixian sangat membantu kami, kalian di Kerajaan Jiang. Ketua Paviliun 8 tersenyum dan berkata, tidak masalah, ini hanya usaha kecil. Kawan kecil, kalian bersiaplah, semua orang bersiap untuk bergegas keluar. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Di dalam rumah, Jenny Lu tiba-tiba berkata, apakah ada masalah? Kerumunan menggelengkan kepala. Jenny Lu hendak berbicara, Perci Sang tiba-tiba berkata, kakak, aku tidak akan pergi. Semua orang memandang Perci Sang. Perci Sang melepas cincinnya dan meletakkannya di atas meja. Bantu aku membawanya kembali ke adikku, itu sudah cukup untuk dia gunakan dalam jangka waktu yang panjang. Omong kosong apa ini? Jenny Lu tiba-tiba berkata dengan marah, kenapa kamu tidak pergi? Aku katakan padamu, meskipun kamu mati, aku akan membawa mayatmu bersamaku. Saat mengatakan, dia memandang Waltgan yang ada di sampingnya. Walt, kamu menggendong dia di punggung, sisanya nanti jaga mereka berdua. Perci Sang hendak mengatakan sesuatu, tetapi Waltgan berjalan langsung ke arahnya dan menggendong dia di punggungnya. Jenny Lu menatap Mileye, dan Mileye berkata, kamu dan aku buka jalan. Jangan tahan kekuatan, jika bisa melakukan pembunuhan instan, lakukan saja. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Di dalam rumah, Jenny Lu melirik semua orang, semua harus hidup. Setelah setengah jam, pintu Paviliun Suixian tiba-tiba terbuka, dan segera, 12 serigala hitam bergegas keluar. Dan di atas 12 serigala hitam, ada lebih dari 30 Master Alam Harmoni Dewa. Lepaskan panah. Teriakan marah tiba-tiba terdengar seperti guntur di lapangan. Saat suara itu jatuh, panah yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah Mileye dan yang lainnya seperti badai yang dahsyat. Pada saat ini, mata Mileye dan yang lainnya menjadi hitam. Melihat adegan ini, ekspresi Hans Ling dan yang lainnya menjadi serius. Pada saat ini, lebih dari 30 Master Alam Harmoni Dewa di atas kepala mereka tiba-tiba naik ke langit, dan kemudian, lebih dari 30 aura kuat tersapu langsung ke arah panah itu. Aura yang kuat langsung menghancurkan beberapa anak panah yang melesat kemari. Pada saat yang sama, masing-masing dari 30 lebih orang mengorbankan perisai hitam pekat. Mereka memegang perisai itu di kepala Mileye dan yang lainnya, memblokir semua panah. Di bawah, prajurit yang tak terhitung jumlahnya dengan tombak di tangan berdiri di depan Mileye dan yang lainnya, tidak ada yang mundur. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba terbang keluar, dan saat dia mendarat, kekuatan bumi memadat sesaat, dan pada saat yang sama, pedang hitam besar muncul di tangannya. Sudut mulut Mileye tampak ganas. Dia mengambil pedang besar dan berlari ke arah sekelompok prajurit di depannya. Jiwa pedang dan jiwa pertarungan di pedang di tangannya bergetar hebat. Bersama dengan kekuatan bumi, pada saat ini, dia sendirian memiliki kekuatan yang perkasa. Saat dia masih beberapa meter dari kelompok prajurit, Mileye tiba-tiba melompat, kemudian menebas dengan pedang di kedua tangannya, mati saja. Pedang itu mendarat jatuh. Boom! Di depan Mileye, puluhan prajurit langsung hancur berkeping-keping oleh pedang ini. Pada saat yang sama,
banyak prajurit terbang ke sekitar karena serangan kekuatan pedang, dan di depan Mileye, muncul sebuah jurang yang dalam. Jurang ini sedalam 10 kaki. Berantakan. Mileye menyerbu ke arah prajurit kerajaan Tang di kejauhan dengan pedang besarnya di tangan, bergegas. Jenny Lu dan yang lainnya mengikuti dengan cermat. Pada awalnya, dipimpin oleh Mileye dan Jenny Lu, rombongan mereka terburu-buru, tetapi saat mereka hendak bergegas dari kepungan, sekelompok orang berbaju hitam dengan pisau panjang tiba-tiba menghalangi di depan mereka. Pemimpinnya adalah Blade Xiaohu, Supermaster ilmu golok yang mereka temui kemarin. Selain itu, ada ratusan pengawal pisau hitam di sekitar. Blade Xiaohu memandang Mileye dan yang lainnya, berkata dengan kejam, "Mau pergi? Apakah sudah bertanya padaku?" Suara itu jatuh, dia langsung memegang pisau panjang bergegas ke arah Mileye dan yang lainnya, dan di belakangnya, ada sekitar 20 prajurit armor hitam. 20 orang ini memegang pisau panjang, tubuh mereka memancarkan aura pembunuhan yang ganas. Mileye dan Jenny Lu langsung bergegas keluar. Kali ini, keduanya tidak bisa langsung melakukan pembunuhan instan terhadap Blade Xiaohu dan yang lainnya. Mereka dihentikan secara paksa oleh Xiaohu mereka ini. Pada saat ini, ratusan pengawal pisau hitam dan prajurit yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju Ye Li dan yang lainnya. Mulut Ye Li melengkung menjadi seringai, "Bunuh mereka!" Suara itu jatuh, dia langsung bergegas keluar. Segera, Ye Li dan yang lainnya kewalahan oleh prajurit yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun mereka semua sangat kuat, mereka dapat membunuh belasan sekaligus, tetapi pada saat ini, setidaknya ada 20.000 prajurit di sekitar, dan ada juga pengawal pisau hitam, penekanan jumlah orang, sehingga mereka tidak memiliki keuntungan sama sekali. Di kejauhan, Jenny Lu tiba-tiba menatap Mileye, blokir sesaat. Saat suara itu jatuh, dia terbang ke belakang dan datang langsung ke depan Ye Li dan yang lainnya, kemudian dia menepuk tanah, Endless Collapse. Sebuah telapak tangan jatuh. Boom. Tanah dalam radius beberapa puluh meter dari Jenny Lu dan yang lainnya retak dalam sekejap. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Beberapa dari mereka yang paling dekat dengan Jenny Lu langsung hancur menjadi daging oleh pukulan telapak tangan. Tidak hanya itu, kekuatan sisa telapak tangan itu bahkan mengguncang para prajurit di sekitar tanah hingga tidak berhenti terpukul mundur ke belakang. Di sisi lain, wajah Jenny Lu menjadi pucat, dan ada darah di sudut mulutnya. Tampak jelas, telapak tangannya barusan sangat menguras energinya. Jenny Lu tiba-tiba menoleh, melihat Ye Li dan yang lainnya, dan meraung, "Cepat!" Ye Li dan yang lainnya hendak pergi. Tepat pada saat ini, Perci Sang tiba-tiba melepaskan diri dari Wild Gun dan jatuh ke tanah. Semua orang memandang Perci Sang dan Perci Sang melirik Wild Gun. Pada saat ini, Wild Gun ditutupi dengan luka di sekujur tubuhnya, terutama dadanya, yang sudah terbelah dan masih berdarah. Dan Wild Gun baru saja terluka karena dia. Barusan, jika bukan karena Jenny Lu, Wild Gun pasti sudah mati. Mata Perci Sang perlahan tertutup. "Aku tahu kalian tidak ingin meninggalkanku, tidak ingin aku mati, dan aku juga tidak ingin mati." Saat mengatakan itu, dia tiba-tiba meraung pada Jenny Lu dan yang lainnya, "Tapi, aku tidak bisa menyusahkan kalian. Aku keluar berkeliaran, kekuatanku tidak cukup, dipukul mati sama orang, aku mengakuinya, aku tidak menyalahkan siapapun. Kalian semua berlatihlah dengan baik, hidup dengan baik." Setelah selesai berbicara, dia melenturkan jari-jarinya, sebuah cincin terbang di depan Jenny Lu. Dia menyeringai, "Katakan pada adikku, di masa depan, harus lebih bisa diandalkan, jika dipukul, pukul kembali. Dan juga calon istriku itu,
Katakan padanya, aku tidak bisa kembali lagi. Biarkan dia mencari orang lain, aku doakan dia bahagia. Suara itu jatuh, dia menepuk dahinya sendiri. Bang! Dalam sekejap, kepalanya pecah. Dia memandang Jenny Lu dan yang lainnya dengan datar. Saudaraku, kalian bisa pergi dengan tenang. Bersambung.